Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel di sesi pada saat ini. Saudara, sebagaimana pertanyaan minggu lalu, yaitu ada dua. Pertama adalah bagaimana caranya hati nurani kita disucikan, ya. Dan pertanyaan kedua adalah mengapa hati nurani kita harus disucikan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas bersama-sama dua pertanyaan ini, sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Aba, ya Bapa yang ada di surga, yang bertata di tempatmu yang maha kudus. Engkau kudus, layak disembah dan dipuji, karena Engkau pencipta alam semesta ini dan termasuk kami manusia. Pada saat ini Bapa, di dalam pekerjaanmu kami akan menjelaskan kebenaran firman-Mu, yang mana secara jelas-jelas dan transparan untuk menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu, dan biarlah acara ini dari awal hingga akhirnya terjadi atas kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih di surga, kami sebagai pendengar pelihat, kami dapat menganalisis dan mendengar dan memahami bahwa kebenaran itu yang harus kami taati agar kami dibawa oleh kebenaran itu ke surga yang kekal. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas kedua pertanyaan ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan begini dalam Indonesia Yunani. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, topik kita pada saat ini adalah rencana kekal Allah kepada umat manusia. Itulah sebabnya manusia harus membersihkan, mentahirkan hati nuraninya, tetapi tidak dengan cara pikiran manusia, tapi melalui firman Allah. Saudara, mari kita bahas dua pertanyaan. Saudara, pertanyaan minggu lalu adalah bagaimana caranya hati nurani kita dapat disucikan atau dibersihkan. Pertanyaan kedua, saudara, mengapa hati nurani kita harus disucikan? Saudara, yang kita akan bahas pada saat ini adalah pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan kedua, mengapa hati nurani manusia atau saya dan saudara harus dibersihkan atau impactnya disucikan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, jawaban perjanjian baru menjelaskan dengan jelas dan transparan kepada saudara dan saya. Di dalam Matius pasal 15, saudara, ayat ke-18-19, Matius pasal 15 ayat 18-19. Dikatakan begini, saudara. Karena dari dalam hati itu pun keluar pikiran yang jahat, bunuhan, zina, persundalan, perceraian, saksi dusta, hujat. Ayat ke-20, segala hal ini itulah yang menajiskan itu. Saudara, dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18-19 itu, saudara, kata hati. Nah, sebelum saya akan menjawab pertanyaan pertama, mengapa hati nurani kita harus disucikan, saudara, sebelumnya saya menjelaskan ke dalam bahasa Yunani kata hati. Saudara, kata hati dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang pertama kata hati yang namanya kardia. Saudara, kardia ini ada dua pengertian. Kedua pengertian adalah, yang pertama kardia menurut harfiahnya itu artinya hati atau jantung. Secara harfiah itu secara anatomi tubuh. Dan pengertian yang kedua adalah hati di sini adalah, kalau kembali kita kepada Alkitab, merujuk kepada Alkitab, kata pengertian hati di sini adalah menurut Alkitab itu adalah pikiran. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah hati, bukan hati atau jantung. Tetapi mari kita akan menjelaskan, mari kita belajar bersama-sama kata hati menurut firman Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hati itu kembali ke Alkitab merujuk kepada pikiran. Mari kita buka secara jujur, saudara, dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Saudara, Kejadian pasal 8 ayat 31 berkata begini, saudara, dalam terjemahan Indonesia, terjemahan lama, di sini dikatakan, maka harumlah baunya kepada Tuhan,
Lalu kata Tuhan dalam dirinya bahwa tiada aku hendak mengutuki bumi itu lagi, dan sebab manusia, meskipun sangka-sangka hati manusia itu jahat adanya. Nah, saudara, dikatakan di sini ada kata sangka-sangka hati manusia. Nah, kalau kita merujuk kepada kardia hati jantung tidak cocok, tetapi mari kita merujuk kepada hati yang diarahkan kepada firman Tuhan, yaitu pikiran. Ya, nah saudara, kemudian saudara, kata hati itu adalah jantung, ya, jantung atau hati. Yang kedua adalah pikiran. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, hati nurani. Nah, saudara, kata hati nurani dalam bahasa Yunaninya adalah suneidesin. Suneidesin, saudara, artinya adalah pikiran, ya, pikiran, hati, perasaan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara kardia dengan suneidesin ini? Hubungannya adalah sinonim, saudara. Ya, sinonim. Sinonim adalah dua kata yang berbeda, tetapi pengertiannya sama. Yang merujuk kepada hati, bukan jantung atau hati, tetapi hati pikiran. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan kita atau yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengapa hati manusia itu harus disucikan? Karena dalam Matius pasal 15 dijelaskan tadi ayat ke-18 sampai 19 bahwa di dalam pikiran kita keluar segala bunuhan, zina, dan segala maki-makian, ya. Itulah sebabnya karena pikiran ini mengeluarkan hal-hal buruk, ya, yang jahat seperti itu, perlu disucikan, saudara. Ya, perlu disucikan. Dan cara menyucikan adalah harus dibersihkan, ya. Saudara, kata dibersihkan dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-11 itu disucikan itu sama dengan lebih tinggi daripada dibersihkan. Kenapa saya katakan lebih tinggi daripada dibersihkan kata suci? Karena dibersihkan ini adalah proses, ya. Proses daripada kita punya hati itu harus diproses, dibersihkan. Itu nama dalam bahasa Yunani dikatakan membersihkan itu katargeo, katargesis, yang asal katanya dari katargeo, yang artinya membersihkan, yang mencuci, ya, kemudian disterilkan atau dinyatakan halal atau disterilkan, saudara. Jadi hati kita ini harus disucikan, harus dibersihkan, ya, dinyatakan halal. Pertanyaannya adalah bagaimana, ya, hati kita itu caranya, ya, disucikan atau dibersihkan katargesisnya ini? Itulah menjawab pertanyaan yang kedua. Saudara, pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya menyucikan hati nurani kita? Saudara, pertama-tama untuk menyucikan hati nurani kita itu harus melalui baptisan. Baptisan, saudara, ya, ada dua yang ditekankan dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu merujuk dalam Kolose pasal 2 ayat ke-12. Yang pertama adalah dikuburkan. Saudara, kata dikuburkan dalam bahasa Yunani ada suntapentes. Saudara, kata suntapentes ini berasal dari suntato. Suntato artinya dikuburkan, ditanam, ya, ditanam di dalam tanah. Artinya tanah itu harus digali, kemudian orang itu harus dikuburkan dalam tanah, kemudian ditimbun, ya, dengan tanah itu namanya dikuburkan. Itu suntapentes bahasa Yunaninya. Kemudian yang kedua, saudara, diselam. Kata diselam di sini adalah bahasa Yunaninya adalah to baptismo. To baptismo artinya immerse dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya dimasukkan ke dalam air atau dibenamkan. Nah, saudara, bagaimana caranya hati nurani kita dibersihkan? Harus terjadi di dalam air. Pertama dikuburkan di dalam air, yang bahasa Yunani ada suntapentes eis to udor, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah harus dikuburkan di dalam air. Selagi orang tidak dikuburkan di dalam air atau dibaptis to baptismo, maka orang itu tidak akan pernah dibersihkan hatinya. Katargesisnya, katargeonya itu, yaitu orang hatinya tidak akan dibersihkan kecuali dia dikuburkan di dalam air. Itulah sebabnya ketika orang itu melaksanakan baptisan atau dikuburkan di dalam air,
ketika dia keluar dari dalam air, Paulus menjelaskan dalam wahyu kepada Allah, dalam Roma pasal 6 ayat 4, kamu menjadi manusia baru. Pertanyaannya saudara, mengapa menjadi manusia baru? Karena terjadi di dalam air. Ketika kita masuk dalam air, di dalam air itu terjadi kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja melalui darah Kristus. Kuasa Allah bekerja itu dijelaskan dalam Kolose 2 ayat 12. Kinerja kuasa Allah di dalam kubur air itu, dan darah Kristus menyucikan, kata Yesus, yaitu menyucikan dengan pakai apa? Darah Kristus. Itu dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat ke-14, saudara. Sehingga ketika kita keluar dari dalam air, Paulus katakan kamu menjadi hidup yang baru, yaitu perangai yang baru. Kemudian yang kedua saudara, setelah kita keluar dari dalam air, kita menjadi perangai yang baru, hidup yang baru. Kemudian kita saudara mendapatkan anugerah Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 38 tadi dibaca dalam teks kita. Kemudian ketika saudara kita menjadi warga negara dari kerajaan Allah, bukan warga negara dari denominasi yang buatan manusia sekarang ini. Bukan saudara. Alkitab tidak bicara tentang denominasi. Yang Allah bicara adalah wadah kerajaan Allah, atau warganya gereja atau gereja Kristus. Dan ketika orang dibaptis keluar dalam air, dia Allah tambahkan ke dalam kerajaan anak yang dikasihnya. Kolose 1 ayat ke-13, 1 Petrus 2 ayat 9. Dengan demikian maka dia menjadi orang suci. Artinya hati nurani orang itu karena melaksanakan baptisan itu, setelah keluar dalam air dia menjadi suci. Sehingga hati nuraninya menjadi suci karena dia telah mati, dikuburkan dan beserta dengan Kristus. Dan ketika dia bangkit beserta dengan Kristus, dia keluar dalam air itu, dia bangkit, maka dia menerima hidup yang baru. Semoga pelajaran ini saudara memberikan pengertian lebih dalam kepada kita bahwa baptisan bukanlah gampangan, tapi baptisan memiliki kuasa yang luar biasa yang setiap manusia harus melaksanakannya, karena itu bagian daripada rencana Allah agar semua manusia sampai ke surga. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami manusia menyucikan hati nurani kami melalui baptisan Kristus, melalui kubur itu, agar kami menjadi anak Allah dan disucikan hati nurani kami, dan kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dengan pelajaran ini memberikan motivasi buat kami dan mendorong kami agar melaksanakannya, karena itu diperintahkan dalam perjanjian baru. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa dan kepada. Amin. Saudaraku, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.